Pernah nggak sih, Anda ngerasa kayak ada permainan tak terlihat gitu di sekitar Anda? Terutama ya, soal kekuasaan. Hari ini kita mau coba kupas tuntas satu buku yang lumayan bikin heboh, The 48 Laws of Power, karya Robert Greene. Sumber kita kali ini adalah kutipan-kutipan penting dan contoh langsung dari buku itu sendiri. Misi kita, bukan buat bilang setuju atau nggak setuju ya, tapi lebih ke membongkar aja beberapa strategi kunci di dalamnya. Kita coba pahami logikanya dan lihat gimana ide-ide ini yang kadang kedengeran, wah kok gini amat, mungkin relevan atau ya sekedar nambah perspektif baru buat Anda. Betul. Dan penting nih buat kita ingat bareng-bareng ya, sumber ini kan melihat sejarah perilaku manusia itu lewat kacamata strategi kekuasaan. Seringkali fokusnya ke aspek, ya bisa dibilang manipulatif. Jadi, analisis kita hari ini tujuannya menyajikan ide-ide ini seobjektif mungkin. Persis seperti yang tertulis di sumbernya, tanpa mihak sama sekali. Oke, siap. Mari kita langsung aja ya ke intinya. Salah satu ide besar pertama dari sumber ini tuh soal pentingnya penampilan. Contohnya hukum ke-1. Jangan pernah terlihat lebih hebat dari atasan Anda. Wah, ini kedengarannya agak gimana gitu ya, licik mungkin. Di buku diceritain soal Nicolas Foucault. Dia ini Menteri Keuangan Louis XIV di Prancis. Foucault ini bikin pesta yang super mewah. Saking mewahnya, rajanya malah merasa kesaingin gitu, merasa diremehin. Akibatnya fatal, Foucault dipenjara seumur hidup. Nah sebaliknya, Louis XIV malah milih menteri lain, si Colbert, yang gayanya tuh lebih sederhana, nggak nonjol. Menurut buku ini ya, ini pelajaran penting soal bahayanya kalau kita tampil terlalu bersinar di depan atasan. Iya, yang ditekankan sumber di sini tuh soal persepsi. Jadi bukan soal kompetensi Anda bagus atau enggak, tapi gimana kompetensi Anda itu dilihat sama atasan. Kalau atasannya kebetulan ngerasa nggak aman, ya sehebat apapun Anda bisa aja dianggap ancaman. Niat baik pun nggak ngaruh. Jadi kata buku ini nih, ngelola citra biar nggak kelihatan ngancem itu sama pentingnya kayak kinerja itu sendiri. Ini bukan soal nahan diri loh ya, tapi lebih ke strategi presentasi diri aja. Menarik banget soal persepsi ini. Oke, dari soal jangan terlalu nonjol kita geser dikit. Ada lagi nih taktik lain yang masih nyambung soal persepsi. Hukum ketiga, sembunyikan niat Anda. Maksudnya ya jangan terlalu blak-blakan lah soal rencana jangka panjang Anda gitu. Contohnya juga macam-macam di buku. Ada PT Barnum, si raja sirkus itu. Katanya dia sering pakai pengalihan perhatian buat nutupin trik bisnisnya. Atau ada juga Otto von Bismarck dari Jerman. Dia diceritain pernah pura-pura dukung satu ide, ternyata cuma buat ngecoh lawan politiknya biar salah langkah. Intinya sih, menurut sumber ini, bikin orang lain sibuk nebak-nebak aja. Atau fokus ke umpan yang salah. Iya benar. Sumber ini kayaknya berasumsi kalau manusia itu cenderung gampang percaya sama apa yang kelihatan di luar. Jadi dengan ngasih lihat tujuan palsu, atau bersikap abu-abu, atau bahkan pura-pura setuju sama lawan, Anda bisa ngendaliin arah pembicaraan. Mengarahkan perhatian mereka jauh dari tujuan Anda yang sebenarnya. Ini dianggap cara buat dapat keunggulan strategis dalam permainan kekuasaan itu. Nah, ini nih yang seru. Udah ngomongin jangan nonjol, terus sembunyiin niat. Tiba-tiba ada hukum ke-6. Tarik perhatian dengan cara apapun. Loh, ini kan kayaknya lawan arah sama hukum ke-1 tadi ya. Sumbernya lagi-lagi ngasih contoh si PT Barnum. Dia tuh nggak ragu bikin kontroversi, bikin heboh, pokoknya gimana caranya biar nama dan sirkusnya itu terus dibicarain orang. Perhatian, bahkan yang negatif sekalipun, dianggap lebih baik daripada dicuekin. Tapi, tunggu dulu, ada lanjutannya nih. Tepat sekali. Nah, sumber ini kemudian ngasih penyeimbang, ada hukum ke-46. Jangan pernah tampak terlalu sempurna. Di sini nih nuansanya. Jadi narik perhatian itu penting, tapi kalau tampilnya terlalu sempurna, hebat banget tanpa celah, itu malah bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena bisa memicu iri hati. Oh gitu. Contohnya ada nggak? Ada, sumbernya nyebutin Michelangelo, seniman jenius itu. Dia katanya harus terus-terusan ngadepin rasa iri dan bahkan sabotase dari sayungnya, Bramante, di lingkungan Vatikan yang penuh intrik itu. Wah, rumit ya. Iya, atau contoh lain, Cosimo de Medici di Florence. Dia ini kan salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di masanya. Tapi dia sengaja banget nampilin citra publik yang sederhana. Tujuannya ya buat ngeredam potensi benci dan iri dari masyarakat atau lawan politiknya.
Oke, jadi ada semacam keseimbangan ya? Betul, jadi kesimpulan dari sumber ini kayaknya gini, cari perhatian itu perlu, tapi kelola caranya. Kesempurnaan yang terlalu mencolok bisa ngundang dengki yang bahaya. Jadi kadang, menurut logika buku ini, perlu juga secara strategis nunjukin sedikit kelemahan atau cacat, biar kelihatan lebih manusiawi, nggak terlalu ngancem. Atau ya kayak Cosimo tadi, pura-pura rendah hati gitu buat nangkis potensi iri. Jadi ini bukan hukum yang kontradisi, tapi kayak dua sisi mata uang aja dalam mengelola persepsi orang. Hmm, kalau didengar-dengar, pandangan buku ini soal dunia emang kerasa agak keras ya? Sumber ini bahkan secara terang-terangan bilang kalau dunia ini tuh kayak istana besar yang penuh intrik politik. Dan kalau kita coba keluar dari permainan ini atau sok naif, katanya sih cuma bakal bikin kita nggak berdaya. Iya, dan buat nguatin argumennya, sumber ini ngutip Machiavelli. Kutipannya gini, setiap orang yang mencoba menjadi baik sepanjang waktu pasti akan hancur di antara banyaknya orang yang tidak baik. Nah, kutipan ini benar-benar nunjukin perspektif buku yang sangat pragmatis. Ya mungkin beberapa orang bilang sinis ya soal sifat dasar manusia dan realita rebutan kekuasaan. Jadi, setelah kita gali beberapa ide kunci ini, apa ya yang bisa kita bawa pulang buat Anda renungkan? Buku ini jelas ngasih pandangan kalau dalam arena kekuasaan, entah itu di kantor, politik, atau mungkin lingkaran sosial, strategi, penampilan, manuver, itu seringkali lebih nentuin hasil daripada sekedar niat baik atau kerja keras aja. Ini tentu memunculkan pertanyaan buat direnungkan ya. Sejauh mana sih kita perlu paham aturan main yang mungkin kedengeran kejam ini? Minimal buat ngelindungin diri kita di dunia yang mungkin cara kerjanya ya kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana caranya Anda bisa menavigasi dinamika ini tanpa harus ngorbanin nilai-nilai atau integritas pribadi Anda? Ada nggak sih cara buat ikut main, tapi nggak jadi pemain seperti yang digambarkan buku ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak ada jawaban gampangnya ya. Nggak nyaman juga mungkin mikirinnya. Tapi, ya itulah tujuan pembahasan mendalam kita kali ini. Mengupas ide-ide menantang dari sumber yang Anda berikan, biar Anda bisa menilainya sendiri. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.